Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mega Novela Ulina Manurung dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Buat teman-teman sekalian yang belum mengetahuinya, silakan menyimak video dari saya. Yang pertama, ada prinsip motivasi. Pengertian dari motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Proses mendesain pesan pembelajaran mesti memperhatikan prinsip motivasi sebagai acuan keefektifan pesan yang akan disampaikan. Kata kunci dalam prinsip ini ialah membangun motivasi pembelajar ataupun peserta didik agar mau belajar dari pesan yang disampaikan. Contohnya sebagai berikut. 1. Prinsip umum motivasi. Prinsip umum motivasi ini terdiri dari yang pertama ada keingintahuan dan variasi, yang kedua relevansi, yang ketiga tantangan, yang keempat dampak positif. Nah, yang pertama itu tadi ada keingintahuan dan variasi. Kesan pertama memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek ataupun peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang itu dapat dibangkitkan. Yang kedua, ada relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang ia pelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Cara yang dapat dilakukannya itu dalam prinsip relevansi, yaitu yang pertama, bangun hubungan antara isi pelajaran dengan kebutuhan dunia nyata. Yang kedua, hubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar. 3. Adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajar. Yang keempat, berikan pembelajar rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Yang kelima, peragakan suatu nilai, kegunaan, dan juga pentingnya pembelajaran sehingga dapat menstimulasi motivasi intrinsik. Nah, yang ketiga ada tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Tantangan yang terlalu berat cenderung akan menurunkan motivasi, dan tantangan yang terlalu mudah juga kurang menantang untuk si pembelajar. Yang keempat, ada dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan yang positif. Cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif yaitu yang pertama, gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap sebuah prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dan yang keempat, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Contohnya itu seperti main game dapat membangkitkan motivasi karena dipacu untuk berhasil, sehingga proses belajar yang dilakukan berulang-ulang sampai ia mencapai tujuannya. Baiklah, kita masuk ke prinsip-prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Baiklah, prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar ini terdiri dari yang pertama ada kesan positif, yang kedua ada keterbacaan teks,
Yang ketiga, ada kejelasan gambar. Yang keempat, ada kemudahan tata letak ataupun layout. Yang kelima, ada kemenarikan gambar. Dan yang terakhir, ada bangkitkan minat si pembelajar. Baiklah, segitu dulu penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga materi yang saya berikan kepada teman-teman sekalian dapat berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.